legendaris itu makin viral, tapi Bagas sadar, apa yang matang di dalam panci itu bukan sekadar daging, melainkan sesuatu yang memilih manusia. Lalu, siapa yang dipilih berikutnya? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Kabut pagi turun perlahan di sepanjang jalan Raja Wali, seolah enggan beranjak dari kota kecil itu. Klaten masih setengah terjaga ketika kamera mulai merekam dari kejauhan. Warung sederhana dengan papan kayu kusam bertuliskan, Sop Pecok Mbah Darno, sejak 1979. Catnya sudah mengelupas. Namun justru itulah yang membuatnya seperti penanda sejarah yang tak pernah tergeser oleh modernitas. Dari dapur terbuka di sisi kiri warung, asap putih naik ke udara, menari bersama kabut. Denting sendok beradu dengan panci, tawa pelanggan yang sudah datang sejak subuh, dan suara kursi bambu berderit saat diduduki. Semua berpadu menjadi harmoni pagi khas Klaten. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat kamera videografer sampai pelan bergerak mendekat. Panci terbesar di warung itu, panci legendaris berdiameter hampir 1 meter, sedang mendidih. Kuahnya bergelembung perlahan, mengeluarkan aroma kaldu yang dalam, pekat, dan menyengat hingga menembus hidung orang yang lewat di seberang jalan sekalipun. Bahkan penjaga toko bangunan di seberangnya sempat berhenti menyapu, menoleh ke arah warung sambil menghirup dalam-dalam. Ini aromanya, Mbak, ujar seorang bapak parubaya kepada anaknya. Sop pecok yang bikin kangen, kayak ada rasa masa lalu ikut nguap. Beberapa pelanggan lain mengangguk tanpa ditanya, seperti memahami apa maksudnya. Rasa yang tak bisa diduplikasi, tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Warung ini bukan sekadar tempat makan, ini tujuan ziarah rasa. Di balik kepulan uap itu, berdirilah Mbah Darno. Rambutnya yang putih kusut terurai di balik ikat kepala batik pudar. Keriput wajahnya begitu dalam, seolah menyimpan tahun-tahun yang tidak pernah diceritakannya pada siapapun. Tubuhnya yang kurus membungkuk sedikit, namun tangan kirinya tetap kokoh menggenggam sendok besar dari kuningan, mengaduk kuah perlahan seperti sedang melakukan ritual. Ada keheningan sesaat ketika ia berhenti mengaduk. Mbah Darno menatap permukaan panci yang mendidih. Mata tuanya memancarkan sesuatu yang bercampur antara nostalgia, kerinduan, dan ketakutan, atau harapan, tidak jelas. Yang pasti, tatapan itu bukan tatapan seorang penjual makanan biasa. Kamera beralih lebih dekat, uap menipis, dan di sana, mengapung di tengah kuah kuning keruh itu, tampak sepotong daging berwarna pucat kekuningan. Bentuknya memanjang, permukaannya halus, tidak menyerupai potongan daging sapi, ayam, atau kambing yang familiar. Justru bentuknya terlalu rapi, terlalu simetris, seperti tidak lahir dari hewan, melainkan dibuat. Seorang pelanggan muda bergidik. "Loh, Mbah, itu daging apa ya? Kok bentuknya?" Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Mbah Darno melirik sebentar, kemudian tersenyum sangat pelan. Senyum yang tidak menawarkan jawaban apapun. Senyum yang justru membuat pertanyaan terasa semakin berat. "Pecok pilihan," katanya singkat. Begitu singkat hingga terdengar seperti bisikan angin. Tapi ada penekanan pada kata pilihan yang membuat punggung siapapun yang mendengarnya sedikit merinding. Ia memasukkan sendok besar ke dalam panci, menenggelamkan potongan daging itu perlahan, seolah menyembunyikannya kembali ke dasar. Dan ketika ia kembali mengaduk, aroma yang keluar lebih kuat, lebih tajam, seakan sengaja ditawarkan kepada dunia. Di meja paling ujung, seorang pemuda mengarahkan kamera kecil ke arah panci. Dialah Bagas, videografer sekaligus jurnalis lepas yang sedang mencari bahan viral berikutnya. Warung Mbah Darno selalu muncul di forum-forum kuliner, tapi selalu disertai rumor aneh. Daging tidak pernah habis, rasa selalu sama selama puluhan tahun, pelanggan tetap terlihat awet muda, dan, yang paling banyak dibicarakan, tidak ada satupun mantan pegawai yang mau berbicara tentang dapurnya. Bagas mengintip dari balik viewfinder, merekam setiap detail.
Ia menangkap raut wajah Mbah Darno yang menatap panci seakan sedang berbicara dengannya. Ia merekam tangan-tangan pelanggan yang sibuk mengambil napas panjang sebelum menyendok kuah. Seakan aroma itu adalah candu. Ia bahkan merekam reaksi seorang anak kecil yang tiba-tiba menangis ketika melihat kuah mendidih. Meski ibunya tidak menemukan alasan yang jelas. Semua ini terasa dramatis. Bahkan tanpa narasi pun videonya sudah terasa seperti pembuka film thriller kuliner. Bagas menurunkan kameranya dan menatap panci itu langsung. Sesuatu di dasar sana, seolah bergerak, sangat pelan. Mungkin bayangan, mungkin pantulan uap, atau mungkin memang sesuatu. Bukan pertama kalinya aku lihat yang begitu. Suara seorang kakek di sebelahnya berbisik. Bagas menoleh. Kakek itu tersenyum tanpa gigi, mengisyaratkan pengalaman panjang sebagai pelanggan warung ini. Dari dulu, dagingnya suka muncul-muncul sendiri. Katanya sih, Pecok itu nurut sama yang masak. Ia terkekeh lirih. Tapi ya cuma Mbah Darno yang bisa masak begitu. Anak-anak mudanya dulu sempat dicoba. Tapi nggak cocok. Bagas menelan ludah. Cocok. Dalam arti apa, Pak? Kakek itu mengangkat bahu. Nggak tahu. Yang jelas, setelah itu warung jarang terima pegawai lagi. Uap panci kembali mengepul, menutupi permukaan dan menghilangkan bentuk daging aneh itu dari pandangan. Mbah Darno perlahan menutup panci, seperti menutup sebuah bab yang tidak boleh dibaca sembarangan. Tangannya gemetar sedikit, namun tatapannya teguh. Siap yang mau porsi pertama? Serunya dengan suara serak. Para pelanggan serempak mengangkat tangan, beberapa bahkan berebut. Selalu begitu. Porsi pertama dianggap yang paling hidup. Bagas mengaktifkan kamera lagi. Sesuatu mengatakan padanya bahwa apa yang ia rekam pagi itu bukan sekadar proses memasak, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah mendidih sejak 1979, dan mungkin baru sekarang siap meluap. Tahun 1979 adalah tahun yang tidak ingin diingat oleh banyak warga Klaten. Masa itu adalah masa ketika suara perut keroncongan lebih sering terdengar daripada suara radio, dan antrean panjang di pasar tradisional menjadi pemandangan harian. Krisis bahan pangan membuat harga melambung, stok daging sulit ditemukan, dan keluarga-keluarga harus berhemat hingga titik paling menyakitkan. Namun justru di tengah kesuraman itu, sebuah warung kecil bermunculan. Warung yang kelak dikenal sebagai salah satu legenda kuliner paling misterius di Jawa Tengah. Warung itu awalnya hanyalah bilik bambu yang dibangun di tepi sawah, jauh dari keramaian. Pemiliknya adalah pemuda kurus berusia akhir 20-an bernama Darno. Ia belum tua, tapi wajahnya selalu tampak lebih dewasa dari usianya. Beberapa orang bilang sejak muda Darno sudah memikul beban yang bukan miliknya. Beberapa lagi bilang ia mewarisi sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak pernah diucapkan terang-terangan. Pada masa itu, Darno hidup sederhana sebagai pembantu di sebuah rumah besar milik seorang laki-laki asing yang tinggal sendirian dan jarang keluar rumah. Laki-laki itu dipanggil warga dengan nama samar, Mbah Guru. Tidak jelas siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia ada di Klaten. Ia tidak pernah menghadiri acara kampung, tidak pernah berbicara selain kepada Darno, dan sering menerima kiriman peti kayu dari luar kota yang isinya tidak pernah diketahui siapapun. Warga hanya tahu satu hal, Darno sangat menghormatinya, bahkan menganggapnya seperti ayah sendiri. Suatu malam di awal 1979, ketika hujan deras mengguyur Klaten tanpa jeda, Darno muda menemukan Mbah Guru tergeletak di ruang kerja, tak bernyawa, menghadap panci besar di atas tungku yang masih menyala kecil. Aroma kaldu pekat memenuhi ruangan itu, tidak seperti aroma masakan biasa. Ada sesuatu yang menenangkan namun sekaligus menakutkan dalam aromanya. Rasa adalah ingatan, rasa adalah jiwa, dan Pecok adalah wadahnya. Jangan biarkan siapapun memasaknya tanpa dipilih. Darno, jika kau temukan ini, lanjutkan hanya bila kau siap. Darno tidak sepenuhnya mengerti apa maksud tulisan itu, tetapi ia mengenali aroma kaldu dalam panci. Aroma yang sering ia hirup lewat pintu dapur ketika Mbah Guru memasak sesuatu yang tidak pernah ia perbolehkan untuk dicicipi. Malam itu, hujan tidak berhenti.
Jalanan becek. Tidak ada tetangga yang mendengar kabar kematian. Dan untuk alasan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, Darno memutuskan untuk tidak membawa jenazah Mbah Guru ke rumah sakit atau kantor kelurahan. Ia mengubur gurunya itu di kebun belakang, di bawah pohon kelapa tua yang meninggi sendirian. Tidak ada nisan, tidak ada nama, hanya tanah basah yang cepat tertutup rumput liar. Sejak saat itulah hidup Darno berubah. Beberapa minggu kemudian, di saat warga masih kesulitan mendapatkan bahan makanan, Darno mendirikan bilik bambu kecil di tepi sawah. Tidak ada papan nama di awal. Ia hanya memasang tungku, panci besar warisan Mbah Guru, dan membuka dagangan dengan modal pas-pasan. Kuah kaldu kuning yang pekat dan potongan daging yang bentuknya asing namun empuk. Tak seorang pun bertanya dari mana ia mendapatkan daging itu. Karena yang mereka tahu hanyalah satu hal. Rasanya luar biasa. Begitu luar biasa hingga orang-orang yang mencicipinya selalu kembali esok harinya. Rasa hangat yang menenangkan, aroma yang menempel lama di ingatan, dan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalam rasa itu. Aku makan ini, rasanya seperti nggak takut lagi, ujar seorang petani yang baru kehilangan hasil panennya. Kuahnya, kayak ada yang merangkul, kata seorang ibu yang suaminya sedang dirawat karena kelelahan. Dagingnya lembut banget, nggak mirip apapun, tapi enak, komentar seorang pemuda. Tidak ada yang mempertanyakan lebih jauh. Di masa susah, makanan enak adalah berkah. Dan berkah tidak selalu perlu ditanya asal-usulnya. Warung Darno berkembang dengan cepat. Dari bilik bambu menjadi bangunan semi permanen. Dari tepi sawah pindah ke pinggir jalan, tempat orang mudah menemukannya. Darno, yang dulu selalu menunduk ketika berjalan, kini berdiri lebih tegak. Tangan kirinya selalu menggenggam sendok besar kuningan, sendok warisan Mbah Guru, yang ia gunakan untuk mengaduk panci. Namun ada satu ciri yang tetap. Darno muda tidak pernah memasak di hadapan orang lain. Ia selalu menutup dapur bagian belakang dengan kain hitam. Dan ia tidak pernah memiliki pegawai yang bertahan lama. Beberapa desas-desus mulai muncul. Dagingnya itu bukan daging biasa, loh. Darno dapat resep dari orang asing yang aneh. Dagingnya selalu ada, nggak pernah habis. Katanya tumbuh sendiri. Kalau kau makan sop pecok saat malam tertentu, mimpimu jadi nyata. Rumor ini membuat warung Darno semakin dicari, bukan dijauhi. Masyarakat yang sedang dalam kesulitan mencari pelarian, dan sop pecok menawarkan kenyamanan yang tidak diberikan makanan lain. Namun yang paling menarik adalah satu fenomena yang muncul beberapa bulan setelah warung buka. Pelanggan tetapnya terlihat awet muda. Tidak secara drastis, tetapi waktu seolah berjalan lebih pelan bagi mereka. Seorang bapak yang biasanya tampak kusam, kini terlihat lebih segar meski usianya bertambah. Seorang ibu yang sering mengeluh sakit pinggang, tiba-tiba jarang mengeluh. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka makan sop pecok setiap hari, dan Darno tidak pernah melarang. Tahun-tahun berlalu, warung itu bertahan melewati krisis, perubahan pemerintahan, hingga modernisasi. Namun satu hal tidak pernah berubah. Rasa sop pecok, konsisten, ajaib, tidak pernah gagal. Satu-satunya hal yang benar-benar berubah adalah Darno sendiri. Rambutnya memutih jauh lebih cepat dari orang lain. Tubuhnya semakin kurus. Namun matanya, mata yang dulu penuh semangat, kini dipenuhi sesuatu yang berat. Seakan setiap porsi sop yang ia sajikan kepada pelanggan menghilangkan sedikit demi sedikit bagian dari dirinya. Dan entah mengapa, Darno tidak pernah lupa menatap panci dengan pandangan yang sama. Pandangan seseorang yang menjaga rahasia besar. Rahasia yang tidak diucapkan sejak tahun 1979. Dan masih menunggu waktunya untuk terungkap. Bagas bukan jurnalis biasa. Di usianya yang baru menginjak 29, ia telah mendapatkan reputasi sebagai pemburu kisah-kisah yang tidak mau diceritakan. Ia bukan pembuat konten kuliner, bukan pula pewarta kriminal. Ia adalah sesuatu di tengah-tengah. Seseorang yang menyukai cerita yang membuat orang bertanya-tanya, merinding, dan terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagas menyukai hal yang menggantung,
Karena itulah yang membuat video-videonya selalu viral. Ketika rumor tentang sop pecok Mbah Darno kembali ramai di internet, Bagas segera mengarahkan fokusnya ke Klaten. Tidak mudah mendapatkan wawancara dengan pemilik warung itu. Warung tersebut memang legendaris, tetapi sangat tertutup. Tidak ada akun media sosial resmi, tidak ada liputan televisi, tidak ada dokumenter, tidak ada wawancara tertulis. Dan yang paling aneh, siapapun yang mencoba mendekat terlalu dalam, entah bagaimana selalu berhenti di tengah jalan. Bukan karena dilarang, tetapi karena mereka merasa tidak perlu melanjutkan. Seolah warung itu memiliki cara halus untuk membuat orang berhenti bertanya. Namun Bagas berbeda. Ia datang bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai peneliti cerita. Dan ia merasa warung itu menyembunyikan sesuatu yang terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja. 3 malam setelah kunjungannya yang pertama, Bagas duduk sendiri di kamar kontrakannya di Klaten. Lampu kamar ia matikan, hanya cahaya laptop yang menerangi. Suara kipas angin berputar pelan. Di luar jendela, suara motor sesekali melintas, lalu menghilang diambil oleh kesunyian malam. Ia membuka folder rekaman wawancara singkat yang berhasil ia dapatkan. Meski Mbah Darno bukan tipe yang mudah diwawancarai, Bagas berhasil merekam beberapa menit percakapan sebelum pelanggan memenuhi warung dan memutus pembicaraan. Ia memutar ulang rekaman itu untuk kesekian kalinya. Klik. Layar laptop menampilkan sosok Mbah Darno duduk di bangku kayu. Latar belakangnya panci besar yang masih mengepulkan uap. Mata tua itu memandang kamera dengan waspada, seolah mengukur niat Bagas. "Jadi, Mbah," kata Bagas dalam rekaman, "banyak orang bilang rasa sop pecok ini tidak pernah berubah sejak 1979. Apa rahasianya?" Darno tertawa pendek, tetapi tawa itu hambar, seperti tawa seseorang yang sudah terlalu sering ditanyai hal yang sama namun tahu jawabannya tidak boleh sembarangan. "Rasa yang sama itu bukan rahasia, Nak. Itu kewajiban." "Kewajiban." Bagas menghentikan rekaman. Mengulang lagi. Kata itu terasa janggal. Apa maksudnya kewajiban? Dan kepada siapa? Pada pelanggan? Pada dirinya? Pada seseorang yang sudah tidak ada? Ia melanjutkan rekaman. "Kalau boleh tahu, Mbah dapat resep ini dari siapa?" "Dari guru saya," jawab Darno tanpa pos. "Tapi resep itu, memilih siapa yang boleh memakainya." Bagas mengerutkan kening. Dalam rekaman, ia terlihat ingin bertanya lebih jauh. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, Darno menatapnya tajam. "Bukan semua orang kuat menanggung rasa, Nak Bagas. Ada jeda panjang. Kau yakin mau tahu?" Di rekaman, Bagas mengangguk dengan mantap. Namun kini, saat ia menonton ulang, ia merasa anggukan itu terlalu berani. Ada sesuatu di sorot mata Darno yang baru tampak jelas ketika direkam. Sesuatu yang berat, gelap, dan nyaris seperti peringatan. Rekaman berhenti tepat setelah suara pelanggan memanggil, "Mbah, tambah 1 porsi." Gambar berguncang, lalu video terputus. Bagas menyandarkan tubuhnya ke kursi. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat daripada biasanya. Ada sesuatu yang tidak ia tangkap waktu berada di warung itu, tetapi muncul jelas saat ia menonton ulang rekaman. Pada detik ke-31, ketika Darno mengucapkan kalimat, "Bukan semua orang kuat menanggung rasa," di latar belakang terdengar suara aneh. Sangat lirih, hampir seperti gesekan logam, atau suara sesuatu yang menyentuh tutup panci dari dalam. Bagas memperbesar volume. Ia memutar ulang. Terdengar lagi. Suara itu bergerak. Ia menatap panci besar dalam rekaman itu. Kini agak buram oleh kualitas video. Uap menutupi sebagian. Tapi di sela-sela uap, seperti ada bayangan kecil yang berdenyut. Atau mungkin hanya efek cahaya. Atau, bukan? Bagas menarik napas panjang. Ini bukan sekadar sop legendaris. Ini sesuatu yang lebih. Ia membuka buku catatan kecilnya. Di halaman depan, ia mencatat poin penting dari wawancara itu. Kewajiban, bukan rahasia. Resep memilih siapa yang boleh memakainya.
Tatapan Mbah Darno saat bertanya, "Kau yakin mau tahu?" Suara aneh dari Panci pada detik 31. Bayangan kecil dalam uap. Ia memandangi daftar itu lama. Kemudian ia menulis 1 poin tambahan. Ada sesuatu dari masa lalu Mbah Darno yang belum diceritakan. Pikiran Bagas berputar. Jika yang dikatakan warga benar bahwa sop pecok ini tidak habis-habis sejak 1979, berarti ada sumber daging yang tidak biasa. Dan jika daging itu memiliki bentuk aneh seperti yang ia lihat di warung, maka warung ini bukan sekadar warung. Ini bisa jadi cerita terbesar sepanjang karirnya. Tapi semakin ia memikirkan kemungkinan itu, semakin ia merasakan hawa dingin merayap dari lantai ke tulang belakangnya. Ia tidak biasanya merasa seperti ini. Bagas terbiasa menelusuri tempat angker, rumah tua, kasus kriminal, bahkan rumor tentang sekte. Tapi warung kecil ini punya aura berbeda. Aura yang terasa lebih hidup. Ia mencoba mengalihkan pikiran, mengusap wajahnya, lalu menekan tombol play lagi. Namun sesuatu membuatnya membeku. Pada detik ke-28, sebelum Darno berbicara, suara lirih terdengar. "Jangan buka panci saat bulan tua." Bagas menghentikan video. Perutnya seperti diikat. Suara itu bukan suara Darno, bukan suara pelanggan. Lebih seperti suara tua yang datang dari ruangan yang berbeda, atau dari dalam panci itu sendiri. Ia membekap mulutnya dengan tangan. Ini mustahil. Namun rekaman tidak berbohong. Bagas tidak tahu apakah itu suara dari masa lalu, atau sesuatu yang sengaja terekam karena ingin memperingatkan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus kembali ke warung itu. Entah untuk mencari jawaban, atau untuk menghadap bahaya yang belum ia mengerti. Pagi berikutnya, Bagas kembali ke warung Mbah Darno. Matahari baru saja muncul, masih malu-malu di balik perbukitan. Kabut yang kemarin menyelimuti jalanan kini tinggal tipis-tipis, seolah tidak ingin pergi sepenuhnya. Warung itu sudah buka. Panci besar sudah mendidih. Aroma kaldu masih mengguncang udara. Namun ada satu hal yang berbeda dari biasanya. Para pengunjungnya. Sebenarnya, pelanggan warung itu selalu ramai. Tetapi begitu Bagas memperhatikan lebih dekat, ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu logikanya. Wajah-wajah pelanggan tampak familiar. Sangat familiar. Bukan familiar karena mereka sering makan di situ, melainkan karena mereka terlihat sama sejak video-video lama yang ia lihat di internet. Bagas mendapat beberapa klip pendek dari forum-forum kuliner dan rekaman amatir dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menontonnya malam tadi. Dan kini, melihat mereka di dunia nyata, ia merasa seperti sedang menyaksikan gambar bergerak yang tidak berubah meski waktu telah berjalan lama. Di salah satu meja, seorang bapak berusia sekitar 50 duduk sambil memegang mangkuk sop. Bagian anehnya bukan pada wajah bapak itu. Wajahnya terlihat normal. Tapi Bagas yakin ia melihat orang itu dalam sebuah cuplikan video lama tahun 2010. Duduk di meja lain, seorang ibu dengan rambut disanggul rapi sedang meniup sendoknya. Ia mengenakan kebaya coklat pucat yang tampak sangat mirip dengan pakaian yang ia kenakan dalam foto lama warung yang sempat Bagas temukan di arsip koran daerah. Dan yang paling mencolok, seorang lelaki tegap berjaket kulit hitam duduk di pojok warung, memakan sop dengan lambat tetapi ritmis. Lelaki ini muncul dalam video tahun 2015, dan penampilannya tidak berubah sedikit pun. Tidak ada garis kulit bertambah, tidak ada perubahan postur, tidak ada tanda-tanda penuaan. Bagas merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka bukan pelanggan biasa. Mereka adalah penjaga, atau saksi, atau peserta dalam sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia mengambil tempat duduk di meja kosong dekat pintu. Dari sana ia bisa melihat hampir seluruh ruangan. Ia berpura-pura mencatat. Padahal yang ia lakukan adalah memperhatikan. Setiap pelanggan tetap itu memiliki pola kebiasaan yang sama. Mereka makan dengan sangat pelan. Benar-benar pelan. Seperti sedang mengikuti ritual tertentu. Tidak ada yang berbicara keras. Bahkan saat tertawa pun suara mereka tidak pernah melebihi bisikan. Dan yang paling aneh, mereka sesekali menoleh ke pintu dapur belakang,
Tempat kain hitam menutupi area memasak, dengan tatapan penuh hormat, atau ketakutan, atau keduanya. Seakan mereka menunggu sesuatu, atau memperhatikan seseorang, atau memastikan sesuatu tetap tertutup. Bagas memperhatikan lebih dalam. Tiba-tiba, seorang nenek dengan rambut putih panjang diikat rapi duduk di meja sebelahnya. Wajahnya datar, tetapi ada garis halus di bawah mata yang tampak seperti bekas air mata lama. Nenek itu melirik Bagas sebentar, sekejap saja, namun cukup untuk membuatnya merasa diperiksa. "Baru pertama kali?" tanya nenek itu dengan suara yang hampir seperti bisikan. Ya, Mbak," jawab Bagas, agak kikuk. Ia tidak menyangka nenek itu akan memulai percakapan. Nenek itu tersenyum pelan, tetapi senyum itu tidak sampai ke mata. "Warung ini tidak untuk semua orang." Bagas menelan ludah. "Apa maksudnya?" Nenek itu menatap mangkuk sopnya. Ada rasa yang bisa diterima, ada rasa yang menolak. "Kau harus hati-hati." "Hati-hati dengan apa?" Nenek itu mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Bagas. "Apapun yang kau cari di sini, jangan sampai kau menemukan terlalu banyak." "Dek," Bagas mematung. "Nenek, maksudnya?" Namun nenek itu mengangkat jari telunjuknya, memberi isyarat agar Bagas diam. Ia menunduk kembali ke mangkuk sop dan mulai menyeruput dengan gerakan yang sangat lembut, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Bagas memalingkan wajah, mencoba mengatur napas. Ia menatap seluruh warung, dan baru menyadari, semua pelanggan tetap sedang mengawasinya. Mereka tidak menatap terang-terangan. Mereka hanya melihat dari sudut mata, dari pantulan sendok, dari gerakan kecil kepala mereka tiap kali Bagas menulis sesuatu di buku kecilnya. Bukan tatapan memusuhi, bukan pula penasaran, tapi tatapan seseorang yang sedang menilai. Pintu dapur tiba-tiba bergeser. Kain hitam berkibar pelan. Mbah Darno muncul, membawa panci kecil berisi kuah tambahan. Begitu ia keluar, pelanggan-pelanggan tetap itu serempak menundukkan kepala sedikit. Gestur halus yang mungkin tidak akan disadari orang biasa, tapi Bagas sangat memperhatikannya. Seolah Mbah Darno bukan sekadar penjual sop. Ia adalah seseorang yang dihormati, atau ditakuti, atau keduanya. Darno berjalan pelan ke arah meja tengah, mengisi ulang kuah sembari bergumam lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar, tetapi Bagas menangkap kata-kata tertentu. "Harus dijaga. Tidak boleh berlebih." Malam tua makin dekat. Seketika, pelanggan-pelanggan tetap itu saling bertukar pandang. Ada kecemasan di wajah mereka. Bagas merinding. Apa yang terjadi saat malam tua? Mengapa mereka semua seolah menunggu dan takut pada hal yang sama? Bagas ingin bertanya kepada Darno, tetapi ketika lelaki tua itu berjalan melewatinya, tatapannya singgah sebentar di mata Bagas. Dalam dan penuh peringatan. "Anak muda," kata Darno pelan, "kau makan apa yang kau lihat?" Bagas bingung. "Maksud Mbah?" Darno mendekat sedikit. Suara nyaris tak terdengar. "Sop ini tidak akan memberi kau jawaban, kalau kau tidak siap." Kemudian ia pergi kembali ke dapur, menutup kain hitam dengan hati-hati, lebih hati-hati dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, semua pelanggan tetap itu mengalihkan pandangan dari Bagas. Mereka kembali makan. Pelan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Bagas tahu satu hal. Ia baru saja melangkah masuk ke lingkaran yang tidak ia pahami. Lingkaran orang-orang yang seolah tidak berubah oleh waktu. Lingkaran yang menjaga rasa. Lingkaran yang menyembunyikan sesuatu sejak 1979. Dan ia menyadari, mungkin para pengunjung aneh itu bukan datang untuk makan. Mereka datang untuk memastikan panci itu tetap tertutup. Bagas tiba di warung sop pecok Mbah Darno lebih awal dari biasanya. Matahari belum tinggi, dan embun masih menggantung di ujung atap seng warung itu. Tapi, seperti biasa, asap tipis dari dapur telah lebih dulu bangun, mengepul perlahan dan membawa aroma kaldu yang begitu kuat, hingga siapapun yang lewat pasti akan menoleh. Dari balik jendela gelap yang terbuka setengah,
Bagas melihat Mbah Darno berdiri di depan panci besar yang mendidih, mengaduk dengan gerakan lambat namun mantap. Yang membuat Bagas heran bukan aroma itu. Aroma yang sudah ia kenal dengan baik sejak pertama kali membuat vlog tentang kuliner Jawa Tengah, melainkan fakta bahwa panci itu selalu penuh. Benar-benar penuh. Setiap hari, sejak pagi hingga malam. Tak pernah surut lebih dari seperempatnya. Dan itu terasa janggal. Warung Mbah Darno ramai. Iya, sangat ramai. Bahkan, tapi jumlah pelanggan jelas tak masuk akal jika dibandingkan dengan kapasitas panci yang seolah-olah tidak pernah berkurang. Seolah-olah ada tangan gaib yang terus mengisinya dari bawah. Bagas memperhatikan dari kejauhan. Ia tak ingin Mbah Darno sadar bahwa ia sedang mengamati lebih dari sekadar liputan biasa. Pagi itu, sebuah pertanyaan sudah berputar-putar di kepalanya sejak semalam. Dari mana sebenarnya sumber daging sop pecok Mbah Darno? Rumor-rumor di TikTok dan forum gelap makin tak terkontrol akhir-akhir ini. Ada yang bilang dagingnya berasal dari sapi liar yang hidup di hutan-hutan kecil di pinggiran Klaten. Ada yang bilang dagingnya adalah daging impor gelap yang entah bagaimana sampai ke tangan Mbah Darno. Ada pula yang bercanda ngeri, atau mungkin tidak bercanda, bahwa itu daging manusia. Bagas tidak percaya hal seperti itu. Tapi, ia juga tidak bisa menyingkirkan rasa tidak enak setiap kali melihat irisan daging yang bentuknya tak mirip sapi, kambing, atau ayam. Terlalu lembut, terlalu kenyal. Pagi, Mas Bagas. Sapa sebuah suara. Bagas menoleh. Seorang pengunjung tetap, wajah pucat dan suara lembut, tersenyum sambil menurunkan masker kain. Ia salah satu dari pelanggan lama yang Bagas lihat di foto-foto lawas dari tahun 80-an ke atas. Anehnya, wajahnya nyaris sama. Bagas membalas senyum sopan. Pagi, Mas. Ramai lagi. Seperti biasa, jawab pria itu singkat. Lalu melangkah masuk ke warung. Bagas memperhatikan punggungnya. Ada hal aneh pada cara pria itu berjalan. Tegap, terlalu tegap, tanpa bunyi langkah. Seolah telapak kakinya tidak menjejak tanah sepenuhnya. Namun fokus Bagas kembali ke panci besar itu. Ia mendekat sedikit. Uap panas membuat kacamatanya berkabut. Tapi ia masih bisa melihat permukaan kaldu yang menggelegak tenang. Daging-daging merah muda mengambang perlahan. Kadang naik ke permukaan, kadang tenggelam ke dasar yang gelap. Dari balik uap panas itu, Mbah Darno menoleh padanya. Tersenyum. Bagas terkejut. Seolah Mbah Darno tahu sejak tadi ia memperhatikan. Mas Bagas, kau pagi-pagi sudah kerja? Tanya Mbah Darno. Suaranya pelan tapi berat, bergema di dalam dada. Hanya, lihat-lihat, Mbah. Jawab Bagas sambil tersenyum palsu. Lagi mau bikin konten tentang sejarah warung Mbah. Mbah Darno mengangguk pelan. Boleh, ceritaku panjang. Sampai kadang orang tidak percaya. Termasuk tentang dagingnya, Mbah. Bagas memberanikan diri bertanya. Sedetik suasana berubah. Asap dari panci seakan menebal. Angin berhenti. Bahkan suara sendok pelanggan di meja belakang meredup sejenak. Tapi Mbah Darno hanya tertawa pelan. Mas Bagas, rezeki itu datang dari mana saja. Ia mengambil sendok sayur besar, mengaduk panci. Dan daging ini selalu ada, karena mereka yang pantas memberikannya. Kata-kata itu menggantung di udara. Mereka yang pantas. Bagas mengulang. Mbah Darno memandangnya lama, sangat lama. Mata tuanya seperti menembus pikiran Bagas. Iya, dari mereka yang sudah waktunya pergi. Bagas terdiam. Napasnya tercekat. Itu ucapan yang sama dengan yang ia dengar dalam rekaman wawancara semalam. Ucapan yang ia putar ulang berkali-kali, karena terdengar seakan punya makna tersembunyi. Pergi. Maksud Mbah. Namun Mbah Darno menepuk pundaknya pelan. Mas Bagas terlalu banyak pikiran. Makan dulu. Pagi-pagi begini bagusnya pakai yang panas. Sebuah mangkuk diletakkan di meja depan Bagas. Sop pecok. Menggoda. Aromanya begitu kuat. Menusuk hidung. Membuat perut mendesir antara lapar dan takut. Dari dalam mangkuk, sepotong daging besar mengambang.
Warnanya merah pucat seperti daging segar. Tapi bentuknya aneh, tidak simetris. Seperti potongan sesuatu yang bukan hewan ternak. Bagas menelan ludah. Ia mencoba terlihat santai. Tangannya meraih kamera kecil di saku. Menyalakan mode rekam dengan suara paling pelan. "Terima kasih, Mbah," ucapnya. Mbah Darno hanya tersenyum. Seniman rasa itu, yang seolah telah hidup 1000 tahun di balik panci, lalu berbalik kembali ke dapur. Ketika punggung Mbah Darno menjauh, Bagas mendekatkan mangkuk itu ke kamera, berusaha fokus pada daging yang mengambang. Namun sebelum ia sempat merekam lebih banyak, seseorang, pelanggan lama yang tadi, tiba-tiba berdiri terlalu dekat di belakangnya, berbisik dengan suara hampir tak berwujud. "Jangan rekam, Mas. Belum waktunya." Bagas terlonjak. Keringat dingin merembes di punggungnya. Ketika ia menoleh, pria itu sudah kembali duduk di bangkunya. Seolah tak pernah mendekat. Bagas memegang mangkuk itu erat-erat. Pikirannya kacau. Dan panci besar di dapur terus bergolak pelan. Seperti rahang raksasa yang lapar tanpa henti. Daging itu, mengapa tidak habis-habis? Dan yang lebih penting, siapa saja yang sudah waktunya pergi? Menurut Mbah Darno, Bagas duduk di kamar sempit kontrakannya. Lampu meja menyala redup, menyorot laptop yang sudah panas karena bekerja sejak sore. Ia memutar ulang hasil rekaman dari warung Mbah Darno hari itu. Adegan demi adegan, dialog demi dialog. Aroma sup seakan kembali merayap dari layar, mengusik inderanya. Namun sejak awal ia sudah merasa ada yang aneh. Beberapa bagian rekaman tampak lebih gelap dari seharusnya. Seolah kamera kehilangan fokus atau cahaya meredup tanpa alasan. Padahal warung itu terang. Bahkan terlalu terang dengan pantulan cahaya dari kaldu mendidih. Bagas memperbesar timeline. Ia memundurkan video ke posisi menit pukul 12.47. Momen ketika ia menunduk untuk merekam mangkuk sop pecok yang baru saja diberikan kepadanya. Gambar tampak normal. Uap kaldu naik. Potongan daging aneh itu mengambang. Tapi ketika uap menebal, gambar tiba-tiba gelap total. Seperti layar mati. Bagas mengernyit. Ia menekan tombol frame by frame. 1 frame, 2 frame, 3 frame, masih hitam. Namun pada frame keempat, sebuah suara lirik muncul. Bukan suara Mbah Darno. Bukan suara pelanggan. Bukan suara Bagas sendiri. Suara itu terdengar seperti bisikan yang terlalu dekat, terlalu jelas, seolah berada tepat di samping telinganya. "Jangan buka tutup panci saat bulan tua." Bagas tertegun. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia memundurkan rekaman. Memutarnya lagi. "Jangan buka tutup panci saat bulan tua." Suara itu sama. Lirih, tapi tegas. Dan entah kenapa terasa seperti peringatan. Bagas memutar adegan yang sama beberapa kali. Mencoba mendeteksi gerakan bibir seseorang, bayangan tubuh, apapun. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada visual yang berubah. Tidak ada figur yang muncul. Hanya layar hitam yang berlangsung kurang dari 1 detik. "Ini tidak mungkin." Bagas bergumam, mengusap wajahnya. Kamera yang ia gunakan itu bagus. Tidak mungkin merekam suara tanpa visual kecuali ada kerusakan teknis. Tapi Bagas tahu rekamannya normal. Ia memeriksa pengaturan, audio dan video sinkron. Tidak ada bagian audio terpisah. Tidak ada glitch format. Kalau ini bukan teknis, berarti ia menelan ludah. Sesuatu atau seseorang sengaja masuk dalam rekaman. Tapi siapa? Dan kenapa mengucapkan kalimat seperti itu? Bagas membuka folder rekaman lain. Ia memeriksa rekaman dari wawancara beberapa hari lalu, yang membuatnya sulit tidur. Rekaman itu sempat rasa ganjil, tapi kini, setelah kejadian hari ini, ia merasa harus memeriksanya lebih teliti. Ia klik rekaman berjudul, Wawancara Darno 2 MP4. Video terbuka. Mbah Darno tampak duduk di kursi kayu, tersenyum kecil sambil memandang kamera. "Mas Bagas ini rajin sekali," kata Mbah Darno dalam video. "Anak muda zaman sekarang ingin bongkar semua cerita lama, ya."
Bagas menonton sambil menahan napas. Ia mencari bagian ganjil yang kemarin membuatnya gelisah. Pada menit pukul 3.21, ia tarik timeline ke sana. Di situ, Mbah Darno tiba-tiba berhenti bicara, menatap ke arah panci yang tidak terlihat di kamera, dan menggumamkan sebuah kalimat. Ada hal-hal yang hidup di antara kita, dan mereka akan selalu meminta bagiannya. Bagas memutar ulang. Kali ini ia memperbesar audio. Ada suara lain di latar. Sangat pelan, nyaris seperti napas. Tapi Bagas mendengarnya. Bulan tua. Ia mematung. Ini bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Bagas membuka satu folder lagi. Backup audio. Folder itu biasanya menyimpan hasil rekaman cadangan jika audio utama error. Ia membuka file 003 backup WAV. Terdengar suara garukan halus, seperti kuku menyentuh permukaan logam. Kemudian suara desisan panjang. Lalu sebuah bisikan. Jangan, buka, tutupnya. Bagas menutupi mulutnya. Tangan kirinya gemetar. Dadanya naik turun. Ada sesuatu yang terhubung antara tutup panci, bulan tua, dan entah apa yang tersembunyi dalam panci itu selama puluhan tahun. Bagas berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang kontrakan yang sempit. Pikiran berloncatan, menyusun kemungkinan-kemungkinan. Ia mencoba mengingat percakapan dengan pelanggan misterius pagi tadi, pria pucat yang memperingatkannya untuk tidak merekam. Apakah suara di rekaman berasal dari pria itu? Tapi bagaimana mungkin? Ia tidak membuka mulut saat berdiri di belakang Bagas. Setidaknya tidak terlihat. Atau mungkin suaranya tidak berasal dari manusia? Bagas menepuk pipinya, mencoba sadar dan rasional. Tolong, Gas, jangan mulai mikir yang tidak-tidak. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas pula kenyataan bahwa seluruh rekamannya mengandung pesan tersembunyi. Pesan yang sengaja ingin disampaikan, tetapi tidak secara terang-terangan. Dan yang paling mencurigakan, beberapa file rekaman lain tiba-tiba hilang. File wawancara part 1 menghilang begitu saja. File rekaman panci dari siang hari tidak ada. Lenyap. Padahal semalam masih ada. Bagas menatap layar kosong folder itu. Kok bisa hilang? Ia memeriksa riwayat sistem. Dan di sana tercatat waktu penghapusan pukul 3.12 dini hari. Oleh perangkat eksternal. Bagas membeku. Ia tidak menyambungkan perangkat apapun malam itu. Ia bahkan tidur, walau tidak nyenyak. Lalu siapa yang menghapusnya? Siapa yang mengakses laptopnya tanpa ia sadari? Di luar, suara motor melintas jauh. Tapi di dalam kamar, keheningan terasa menekan. Bagas menutup laptop perlahan. Ia sadar satu hal. Ada sesuatu yang berusaha menghalangi kebenaran keluar. Dan suara lirih itu, peringatan itu, jangan buka tutup panci saat bulan tua, membuatnya semakin yakin. Ada rahasia besar yang disembunyikan di balik panci itu. Rahasia yang mungkin tidak manusiawi. Malam itu hujan turun tipis-tipis, membuat udara Klaten semakin lembab dan menusuk tulang. Lampu-lampu jalan tampak redup dan kuning, memantulkan cahaya samar di genangan air. Bagas berdiri di seberang jalan, menatap warung sop pecok Mbah Darno yang sudah tutup sejak pukul 9 malam. Lonceng kecil di depan warung itu menggantung diam, tidak bergerak meski angin berembus pelan. Tirai bambu diturunkan setengah, menyisakan celah kecil di bagian bawah. Dari celah itulah sedikit cahaya oranye terlihat, seolah ada lampu yang dibiarkan menyala di dalam. Bagas menggenggam kameranya erat-erat. Ia tahu apa yang ia lakukan malam itu nekat. Tapi setelah rekaman misterius terhapus dan suara bisikan muncul tanpa wajah, ia tidak punya pilihan lain. Jika ada rahasia di balik panci raksasa itu, ia harus melihatnya sendiri. Bagas menyeberangi jalan dengan langkah pelan, memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Klaten tengah malam biasanya sepi, tapi ia tetap berhati-hati. Ia memeluk tubuhnya sendiri untuk mengusir udara dingin sambil mendekati warung. Begitu sampai, ia menyingkap sedikit tirai bambu. Gelap, hening. Namun dari arah dapur,
Ia mendengar suara samar. Suara seperti sesuatu yang menggesek lantai. Bagas langsung teringat pada kalimat di rekaman. Jangan buka tutup panci saat bulan tua. Dan sekarang memang bulan tua. Bulan sabit tipis menggantung lemah di langit. Seakan ikut mengawasi langkahnya. Bagas menarik napas panjang. Kemudian ia berjongkok. Merangkak pelan masuk melalui celah bawah tirai bambu. Begitu masuk, aroma khas sop pecok langsung menyergap hidungnya. Walau warung sudah tutup, bau kaldu itu masih menempel kuat di udara. Tapi ada aroma lain. Bau besi tua, bau lembab, bau tanah basah. Bagas berdiri, menyalakan lampu senter kecil di kameranya. Cahaya putih menyapu meja-meja kosong, bangku kayu, dan mangkuk-mangkuk tertata rapi. Tidak ada siapapun. Namun suara gesekan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti sesuatu yang berat berpindah sedikit demi sedikit. Bagas melangkah mendekati dapur. Setiap langkah terdengar begitu keras di telinganya sendiri. Setibanya di dapur, ia melihat panci raksasa itu. Panci yang sama yang selalu penuh saat siang hari, berdiri di atas kompor besar dengan tutup menutup rapat. Dari panci itulah suara itu berasal. Sebuah suara lirih. Kar kakak, kar kakak. Seperti ada sesuatu yang menggores sisi dalam panci. Bagas merinding. Bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin. Ia mendekat sampai jarak 1 meter. Tangan kirinya memegang kamera. Tangan kanan memegang senter. Tiba-tiba, duk, panci bergeser setengah sentimeter. Bagas terlonjak mundur. Hampir menjatuhkan kameranya. Panci itu bergerak. Sendiri. Tidak banyak. Tapi cukup membuat lantai bergetar ringan. Dan suara itu, suara gesekan dari dalam, semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang berusaha naik ke permukaan. Bagas ingin lari. Ingin keluar dari warung itu secepat mungkin. Tapi rasa ingin tahu menahannya. Menjeratnya seperti kutukan. Ia mendekat lagi. Perlahan. Sangat perlahan. Suara itu berhenti. Hening. Begitu hening hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, cekit-cekit-cekit. Bukan suara logam. Suara kuku, seperti kuku seseorang yang mencoba menggaruk dari dalam panci. Bagas memegang tutup panci. Ia ragu. Terngiang dalam pikirannya. Jangan buka tutup panci saat bulan tua. Bulan tua. Malam ini. Panci ini. Dan sesuatu di dalamnya. Bagas mundur 1 langkah. Bernapas berat. Ia tahu apapun yang ada di dalam sana. Bukan untuk dilihat. Bukan untuk manusia biasa. Tapi saat ia membalik tubuh. Bersiap pergi. 2. Panci melonjak. Sekali ini lebih kuat. Bagas menjerit kecil. Hampir tersungkur. Ia menoleh lagi. Panci itu bergetar. Pelan. Kemudian berhenti. Suasana kembali hening. Bagas perlahan mendekati panci itu. Lebih dekat. Dan lebih dekat lagi. Hingga wajahnya hampir sejajar dengan tutupnya. Ia pegang sisi panci yang masih hangat. Kemudian ia nekat membuka tutupnya sedikit. Hanya celah kecil. Tapi sebelum ia bisa mengangkat lebih jauh, ia mencium sesuatu. Bau kosong. Bukan bau kaldu. Bukan bau daging. Kosong. Seperti panci yang baru dicuci. Bagas membelalakan mata. Ia langsung mengangkat tutup sepenuhnya. Panci itu kosong. Tidak ada daging. Tidak ada kaldu. Tidak ada jejak apapun. Hanya permukaan logam yang mengilap. Seperti baru dipoles. Gimana bisa? Ia memegang bagian dalam panci. Kering. Tadi jelas ada sesuatu bergerak di dalam. Bagas mendengar suara kuku. Ia melihat panci bergeser. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Bahkan dasar panci terlihat sangat bersih. Tidak ada noda bekas makanan atau lemak. Terasa mustahil. Tidak masuk akal. Bagas memundurkan langkah. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar. Aku harus keluar, gumamnya. Namun saat ia berbalik menuju jalan keluar, sebuah suara pelan terdengar di belakangnya. Suara dari dalam panci yang kosong. Kau datang terlalu cepat, Mas Bagas.
Bagas terdiam, membatu. Suhunya turun. Tangannya bergetar tak terkendali. Suara itu jelas, dekat, dan mengenalnya. Bagas perlahan menoleh kembali ke arah panci. Panci itu masih kosong. Tetap kosong. Namun suara barusan. Suara itu bukan bisikan asing. Itu suara seseorang yang ia kenal. Suara Mbah Darno. Pagi hari setelah malam penjagaan itu, Bagas duduk di bangku kayu warung sambil menatap mangkuk kosong di depannya. Matanya merah, kantuk menempel di wajahnya. Tapi pikirannya masih berlari, kacau, tidak teratur. Seolah setiap suara di sekitarnya bisa berubah menjadi bisikan dari panci kosong yang berbicara. Semalam, ia tidak tidur. Tidak bisa. Suaranya, suara Mbah Darno, dari dalam panci kosong, terus terngiang-ngiang. Warung belum ramai. Hanya ada 2 pelanggan yang sudah duduk di sudut ruangan. Keduanya wajah lama yang pernah ia lihat. Pelanggan tetap yang seakan tidak menua, tidak berubah. Di antara mereka, ada satu perempuan tua berkerudung coklat yang duduk sendirian sambil memegang gelas teh panas. Tubuhnya kecil, tapi gerakannya lembut dan penuh kehati-hatian. Bagas tahu namanya, Bu Ratri, pelanggan senior yang hampir selalu datang pukul 6 pagi. Konon, menurut warga sekitar, Bu Ratri sudah makan di warung itu sejak zaman Orde Baru. Tapi masalahnya, wajahnya tidak terlihat seperti perempuan yang telah makan di warung itu selama puluhan tahun. Ia memang tampak tua, tapi tidak setua umur yang seharusnya. Kulitnya masih halus, matanya masih jernih, dan punggungnya tegak seperti orang yang masih berusia 50-an. Saat Bagas sedang sibuk dengan pikirannya, Bu Ratri tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Bagas mendongak. Bu Ratri, pagi. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Bagas sejenak, seolah sedang menilai apakah ia pantas untuk diajak bicara. Lalu, perlahan, ia duduk di bangku di depan Bagas. "Mas Bagas," katanya dengan suara halus namun tajam. "Wajahmu pucat sekali. Tidak tidur semalam, ya?" Bagas tertawa gugup. "Iya, Bu. Banyak kerjaan." Bu Ratri menatapnya lama. Terlalu lama. Tatapannya seperti menembus kulit, meraba isi hati. "Kau masuk ke warung ini tadi malam, kan?" tanyanya tiba-tiba. Bagas langsung kaku. Jantungnya serasa berhenti sepersekian detik. Bu Ratri maksudnya. "Jangan bohong. Aku tahu bau malam itu." Ia mendekat sedikit. Bau panci yang dibuka di saat tidak tepat. Bagas terbelalak. "Bu Ratri, bagaimana bisa?" Perempuan itu menghela napas pelan. Ia meletakkan gelas tehnya, lalu bersandar sedikit ke depan. "Mas Bagas, sop ini bukan untuk diselidiki," ucapnya dengan nada pelan namun penuh tekanan. "Sop ini untuk dipilih." Bagas terpaku. Kalimat itu terasa salah, terasa asing, terasa berbahaya. "Dipilih?" Bagas mengulang lirih. "Apa maksud ibu? Dipilih oleh siapa?" Bu Ratri tidak langsung menjawab. Ia mengusap permukaan meja dengan jari-jari kurusnya, seperti sedang menata ulang ingatannya. "Waktu saya pertama kali makan sop ini, saya sembuh dari penyakit yang sudah membuat dokter menyerah," katanya perlahan. "Orang bilang itu kebetulan. Tapi aku tahu, panci itu memilih siapa yang akan menerima manfaatnya." Bagas mendengarkan tanpa berkedip. Warung ini sudah ada sejak 1979. Dan sejak itu, orang-orang tertentu selalu kembali ke sini. Kami, para pelanggan lama, bukan hanya pelanggan biasa. "Lalu, kalian siapa?" Bagas bertanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Bu Ratri tersenyum kecil. Senyum yang entah bagaimana membuat Bagas makin merinding. "Kami adalah orang-orang yang sudah dipertahankan oleh sop ini." Bagas menelan ludah. "Apa maksudnya, dipertahankan?" "Umur kami diperpanjang." Ia menatap Bagas tanpa berkedip. "Tidak semua, hanya yang dipilih, yang layak." Bagas mundur sedikit.
Ia tidak bisa menerima kalimat itu begitu saja. Perpanjangan umur? Dipilih oleh Sob? Bu, ini tidak masuk akal, katanya. Tidak ada makanan yang bisa. Tentu tidak masuk akal, potong Bu Ratri lembut. Karena Mas Bagas baru melihat dari permukaan. Dan orang yang hanya melihat permukaan selalu ingin membongkar apa yang di bawahnya. Ia mendekat lagi. Sangat dekat. Nah, masalahnya, yang di bawahnya tidak suka dibongkar. Bagas merasa tubuhnya dingin. Bu, tadi malam, saya melihat panci itu bergerak. Dan saat dibuka, kosong. Tapi suara. SSD. Bu Ratri mengangkat telunjuk. Tidak boleh menyebutnya. Tidak boleh diceritakan sembarangan. Ia menatap Bagas dengan mata yang tiba-tiba terlihat jauh lebih tua dari wajahnya. Mas Bagas beruntung panci itu hanya bicara. Ia bisa berbuat jauh lebih buruk. Napas Bagas tercekat. Pelipisnya menghangat. Tangannya gemetar. Jadi, Sob itu apa, Bu? Bu Ratri menatap panci besar di dapur seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Bukan makanan biasa. Kalau begitu, dari mana dagingnya? Ibu itu berdiri perlahan, menghentikan pertanyaan Bagas. Jangan ditanya. Jangan dicari. Ia menatap Bagas sekali lagi. Kali ini dengan tatapan iba. Karena kalau Mas Bagas terus menyelidiki, Sob itu bisa memilih hal lain. Memilih apa? Bu Ratri mendekat, membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Memilih siapa yang akan jadi bagian berikutnya. Kemudian ia pergi, perlahan, tanpa melihat ke belakang. Meninggalkan Bagas yang kini benar-benar sadar bahwa seluruh pelanggan tetap di warung itu bukan sekadar pelanggan. Mereka adalah bagian dari rahasia yang jauh lebih gelap. Dan mungkin Sob itu tidak hanya memilih siapa yang diberi umur panjang. Mungkin juga memilih mereka yang diambil darinya. Hujan baru saja reda ketika Bagas tiba di rumah kontrakan Mbah Darno. Sebuah bangunan kayu tua dengan dinding hijau kusam yang catnya mengelupas. Ia berdiri di depan pintu sambil menggenggam kunci kecil berkarat yang tadi pagi diberikan oleh seorang anak lelaki misterius yang mengaku diutus Mbah Darno. Pesan anak itu sederhana namun membuat tengkuk Bagas dingin. Mbah bilang, sudah waktunya Mas Bagas baca sendiri. Bagas tidak tahu apa maksudnya. Tapi ia tahu satu hal. Jika ada jawaban, itu pasti ada di dalam rumah ini. Begitu pintu dibuka, aroma kayu lembab langsung menyergap. Ruangan itu remang. Hanya diterangi cahaya redup yang masuk dari jendela kecil. Debu menari dalam udara. Seakan ruang itu sudah lama tidak dihuni. Bagas melangkah masuk. Rak-rak tua memenuhi hampir seluruh dinding, penuh dengan toples rempah, buku kusam, dan benda-benda yang sulit dikenali. Ada mangkuk tanah liat dengan noda gelap, sendok kayu yang ujungnya seperti tergigit, dan botol berisi cairan kecoklatan. Namun sesuatu di sudut ruangan menarik perhatian Bagas. Sebuah meja kecil dengan sebuah buku tebal tergeletak di atasnya. Sampulnya hitam pekat, retak di berbagai sisi. Di tengahnya terdapat simbol melingkar yang diukir tangan. Simbol yang Bagas yakin pernah melihatnya saat meneliti rekaman malam sebelumnya. Ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh sampul buku itu. Buku ini terasa lebih dingin daripada udara sekitar. Bagas membuka halaman pertama. Tulisan tangan Mbah Darno menyambutnya. Meski sebagian huruf tampak kabur dan berlekuk aneh seakan ditulis dengan tangan gemetar. Hari pertama mencatat, ritual rasa bukan milik manusia modern. Ini ilmu kuno, ilmu memilih. Bagas mengernyit. Ia membalik halaman berikutnya. Ada kalimat-kalimat pendek, putus-putus. Sebagian hampir tidak terbaca. Sebagian ditulis dengan gaya tulisan yang berbeda, lebih miring, lebih gelap, seolah bukan tangan yang sama. Tidak semua daging punya jiwa yang tepat. Penebus datang saat bulan tua. Daging pilihan tidak dicari. Ia menyerah sendiri. Bagas merasakan napasnya semakin berat. Ia menelan ludah, mencoba merangkai arti dari kalimat-kalimat itu. Ritual rasa, penebus,
Daging pilihan. Apa maksud semuanya? Apakah ini semacam catatan kuliner ekstrim? Atau sesuatu yang lebih gelap? Ia membuka halaman selanjutnya. Di sana, tulisan makin kacau. Ada goresan-goresan seperti simbol kuno. Lingkaran berisi titik-titik yang mengelilingi sketsa panci besar. Simbol yang sama seperti di sampul. Di bawahnya tertulis, selalu simpan jiwa pertama di dasar panci. Ia dasar dari semua rasa. Bagas terhenyak. Apa maksudnya? Jiwa pertama? Ia membaca halaman berikutnya dengan jantung berdebar. Pelanggan pertama yang memuji sopku. Ia yang memberi restu. Ia bukan korban. Ia penebus. Karena rasa butuh pengorbanan pertama agar hidup. Bagas menutup mulutnya. Nafasnya terhambat. Pelanggan pertama? Pengorbanan? Jiwa pertama yang disimpan di dasar panci? Ia membalik halaman lebih cepat. Tiap halaman semakin menggelisahkan. Ada diagram tubuh manusia, bukan lengkap. Hanya bagian tertentu yang digambar dengan tanda silang dan garis-garis aneh. Di sampingnya tertulis, bagian ini paling empuk. Bagas hampir melempar buku itu. Tapi rasa takut bercampur rasa ingin tahu membuatnya terus membaca. Halaman berikutnya berisi catatan tanggal-tanggal kuno, 1983, 1991, 1998, rentang waktu panjang. Di samping setiap tahun ada satu nama. Nama-nama yang asing. Beberapa tidak memiliki nama belakang. Beberapa hanya disimbolkan dengan goresan. Di bawah semua itu tertulis, setiap tahun, satu penebus. Agar rasa abadi. Bagas merasakan tengkuknya basah oleh keringat dingin. Tangannya menggigil. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia membuka halaman terakhir yang berisi tulisan paling aneh yang pernah ia lihat. Huruf-huruf kacau. Seperti orang yang menulis dalam keadaan kesurupan atau tertekan. Jika panci bergerak, berarti ia lapar. Jika kaldu meredup, berarti penebus belum datang. Jika seseorang mencoba membongkar rahasia, panci akan memilihnya. Bagas membeku. Kalimat terakhir ditulis dengan tinta merah tua. Jauh lebih gelap dari tinta lainnya. Tertulis besar-besar, seakan menjadi peringatan utama. Penebus tidak selalu datang dengan rela. Kadang, ia datang karena penasaran. Bagas terduduk lemas. Peringatan Bu Ratri lewat begitu saja di pikirannya. Sop ini bukan untuk diselidiki. Sop ini untuk dipilih. Kini semuanya terasa masuk akal. Atau setidaknya, mengerikan. Jika ritual ini benar. Jika daging pilihan benar-benar berasal dari manusia. Dan jika panci bisa memilih. Lalu kenapa Mbah Darno memberikan anak kecil itu kunci untuk menyerahkannya kepada Bagas? Apakah Mbah Darno ingin Bagas tahu? Atau Bagas menatap buku itu dengan napas memburu? Sebuah pikiran muncul, sangat tidak nyaman, tapi tidak bisa ia abaikan. Bagas sedang didekati, dipantau, diuji, dan mungkin saja, ia sedang berada dalam daftar penebus berikutnya. Di halaman buku yang terbuka itu, ada satu halaman kosong. Benar-benar kosong. Kecuali satu simbol kecil di pojok. Lingkaran. Dengan satu titik di tengah. Simbol. Yang tampak seperti sebuah mata. Mata yang memerhatikan. Mengikuti. Dan memilih. Malam itu, bulan menggantung rendah di langit. Tipis. Pucat. Hampir seperti sayatan kecil di kegelapan. Bulan tua. Persis seperti yang ditulis di catatan Mbah Darno. Dan persis seperti suara lirih dalam rekaman gelap yang ditemukan Bagas. Jangan buka tutup panci saat bulan tua. Warung sop Darno, yang biasanya masih ramai hingga larut malam, hari itu tiba-tiba tutup lebih cepat. Lampu-lampunya padam, pintu digembok, dan papan kayu bertuliskan libur digantungkan di depan. Namun yang membuat Bagas tertegun bukanlah warung yang tutup, melainkan orang-orang yang berdiri di luar. Pelanggan tetap. Orang-orang yang wajahnya Bagas hafal. Pak Brata, Bu Ratri, kerumunan bapak-bapak tua yang selalu duduk di bangku sebelah kiri, dan sepasang suami istri yang biasanya hanya memesan setengah porsi.
Mereka berdiri diam. Nah, rapi. Seolah menunggu sesuatu. Seolah mengikuti sebuah ritual. Bagas mengintip dari balik gang kecil. Mencoba tidak terlihat. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti membawa pesan gelap yang tidak ingin ia pahami. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Tidak ada gumaman. Tidak ada keluhan. Mereka menatap ke satu arah. Pintu warung yang tertutup rapat. Bagas memfokuskan pendengarannya. Dari dalam warung yang gelap, ia mendengar suara. Krek, kreng, kreng. Suara itu seperti besi yang bergesekan. Seperti tutup panci. Bergerak sendiri. Jantung Bagas memukul dada dengan keras. Ia tahu apa itu. Ia pernah dengar suara serupa saat menyelinap di warung pada malam penjagaan. Namun kini, suara itu terdengar lebih jelas. Lebih hidup. Dari balik pintu, terdengar dentuman kecil. Seperti sesuatu menendang dari dalam panci. Pelanggan tetap sedikit menunduk. Serentak. Seperti memberi hormat pada sesuatu yang mereka hormati atau takuti. Bu Ratri menggumam sangat pelan. Namun Bagas masih bisa mendengarnya. Malam ini, rasa memilih. Ucapan itu membuat tengkuk Bagas meremang. Bagas memutuskan untuk mendekat. Ia melangkah perlahan melewati tembok gang. Mencuri bayangan pelanggan sebagai pelindung. Semakin dekat, semakin jelas suara dari dalam warung. Duk, duk, duk. Tidak lagi sekadar getaran panci. Suara itu seperti ketukan. Ketukan minta dikeluarkan. Tiba-tiba, sebuah suara laki-laki parau muncul dari tengah kerumunan. Sudah mulai. Gumamnya dengan nada hormat. Panci sedang menyempurnakan rasa. Pelanggan lain mengangguk perlahan. Tak satu pun terlihat terkejut. Bagas menggenggam tangan kirinya. Mencoba menahan gemetar. Ia merasa seperti berada di tengah sekte. Atau ritus kuno yang selama ini tersembunyi dalam bentuk makanan hangat dan kaldu bening. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Aroma samar-samar merayap keluar dari celah pintu. Aroma sop, tapi berbeda dari biasanya. Lebih pekat, lebih tajam. Hampir seperti aroma daging direbus bersama sesuatu yang tidak pernah terdaftar dalam resep masakan manapun. Orang-orang menarik napas panjang, seakan menikmati aroma itu. Beberapa menutup mata. Ada yang tersenyum tipis, tapi bukan senyuman bahagia, lebih seperti pasrah. Bagas merasa perutnya melilit. Ia teringat halaman catatan Mbah Darno yang menuliskan, jika panci bergerak, berarti ia lapar. Jika kaldu meredup, penebus belum datang. Apakah malam ini, panci sedang mencari penebus? Mencari daging pilihan? Dan apakah itu sebabnya orang-orang menunggu dengan diam? Karena mereka tahu ada sesuatu, atau seseorang, yang akan dipilih malam ini? Lalu sesuatu bergetar keras dari dalam warung. Dung! Guncangan besar. Begitu keras sampai pintu warung bergetar. Beberapa pelanggan mundur setengah langkah. Tapi tidak ada yang panik. Seolah guncangan itu memang bagian dari tradisi. Bagian dari hal yang mereka tunggu. Namun mata Bu Ratri mencuri perhatian Bagas. Ia menatap pintu tanpa berkedip. Lalu berbisik. Semoga bukan kita malam ini. Bagas tidak tahu apakah ia harus merasa takut atau berlari. Ia merapat ke dinding warung, mendekatkan telinganya ke sisi pintu. Dari dalam terdengar suara bergeser. Panci besar itu jelas sedang bergerak. Ada suara cairan meluap pelan. Ada seperti sesuatu yang mengaduk diri sendiri. Suara itu tidak mungkin suara masakan biasa. Tidak mungkin. Saat ia sedang fokus mendengar, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Bagas tersentak hebat. Pak Brata berdiri di belakangnya. Matanya tajam, wajahnya datar. Namun yang paling Bagas takuti adalah caranya bicara. Mas Bagas, katanya pelan, nyaris tanpa ekspresi. Kamu tidak seharusnya dekat dengan pintu. Bagas mundur selangkah. Tapi pria itu memegang bahunya kuat-kuat. Ini malam yang tidak menerima pengintai. Bagas menelan ludah. Ingin berkata ia hanya lewat, hanya penasaran. Namun sebelum ia menjawab,
Dari dalam warung terdengar suara retakan kayu, seperti sesuatu mendorong meja atau merobohkan perabotan. Semua pelanggan serempak menunduk, seolah menyambut kehadiran sesuatu yang besar. Pak Brata menatap Bagas dalam-dalam. "Kalau Panci memilih," katanya lirih, "tidak ada yang bisa menghindar." Lalu ia melanjutkan dengan nada yang membuat seluruh rambut Bagas berdiri. "Dan Panci biasanya memilih orang baru, yang mencoba membongkar rahasianya." Bagas membeku. Dan di detik itu, dung! Tutup panci terangkat sedikit dari tempatnya. Bunyi logam menghantam lantai. Aroma pekat menyembur kuat. Panci itu bergerak lagi, lebih keras, dan semua tatapan pelanggan kini menoleh ke arah Bagas. Pintu warung yang tadi tertutup rapat itu akhirnya terbuka perlahan. Bukan karena didobrak sesuatu dari dalam, seperti yang ditakutkan Bagas, tapi karena seseorang mendorongnya dari balik gelap. Cahaya lampu minyak kecil menyapu lantai yang lembab, meja-meja kayu, dan panci raksasa yang kini tampak diam, seperti baru saja menyelesaikan amukan panjang. Mbah Darno berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat diterangi lampu temaram. Garis keriputnya tampak lebih dalam dari biasanya. Namun yang paling mencolok adalah tatapannya, tenang, seolah ia telah lama menunggu momen ini. "Mas Bagas," katanya pelan, "masuklah. Sudah waktunya." Pelanggan tetap yang tadi berkumpul di luar tidak protes. Mereka justru menunduk sedikit, seperti memberi restu. Bagas menelan ludah, kakinya berat, tapi dorongan rasa ingin tahu membuatnya melangkah ke dalam. Begitu pintu tertutup, dunia luar terasa menghilang. Hanya ada mereka berdua dan aroma aneh yang menggantung di udara. Panci besar itu berdiri di tengah ruangan. Tutupnya kembali rapat, meski ada bekas-bekas percikan kaldu yang mengering di pinggirannya, seperti sesuatu di dalamnya pernah mencoba keluar. Bagas menatapnya waspada. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Kenapa pelanggan-pelanggan itu?" "Karena mereka sudah lama menjadi bagian," potong Mbah Darno lembut. "Dan karena mereka tahu Mas Bagas tidak akan berhenti sebelum mendapatkan jawabannya." Bagas menghela napas. Itulah kenyataannya. Mbah Darno berjalan perlahan ke kursi di sudut warung dan duduk. Gerakannya tampak berat, bukan karena usia saja, tapi karena beban pikiran yang ia bawa. "Aku tahu apa yang Mas Bagas pikirkan," katanya. "Tentang daging, tentang ritual, tentang panci, tentang kemungkinan bahwa sop ini berisi sesuatu yang manusiawi." Bagas menahan napas, tidak menolak, tidak mengiyakan, hanya menunggu. "Dengarkan baik-baik," lanjut Mbah Darno. "Sop ini tidak pernah memakai manusia." Bagas merasakan separuh ketegangannya luruh, namun hanya separuh, karena suara getaran panci di malam bulan tua tadi masih menghantui kepalanya. "Kalau begitu apa?" Suaranya keluar lebih cepat dari yang ia maksudkan. "Apa yang saya dengar selama ini? Apa daging yang tak pernah habis itu? Dari mana asalnya?" Mbah Darno tersenyum tipis, senyum yang tak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kelelahan. "Mas Bagas pasti sudah membaca catatan harian saya," katanya, "tentang penebus, daging pilihan, dan ritual rasa." Bagas mengangguk. "Itu semua bukan tentang pengorbanan manusia." Mbah Darno mencondongkan badan, alisnya mengerut. "Itu tentang pecok." Bagas menunggu. Kata itu, pecok, ia dengar sejak awal, tapi tidak pernah dijelaskan. "Pecok bukan daging biasa," ujar Mbah Darno. "Bukan sapi, bukan kambing, bukan ayam. Ia hasil eksperimen guruku puluhan tahun lalu. Jaringan sintetis yang diciptakan dari campuran lemak, kolagen, dan protein fermentasi. Meski sintetis, ia berperilaku seperti hidup." Bagas menatap panci itu lagi. Tiba-tiba penjelasan itu terasa masuk akal, namun justru membuat bulu kuduknya meremang. "Pecok itu tumbuh," lanjut Mbah Darno, "berdenyut, bernafas perlahan, dan jika ritualnya tepat, ia memproduksi dirinya sendiri. Secukupnya, tidak akan habis."
Ritual malam bulan tua? Tanya Bagas. Mbah Darno mengangguk. Itulah saat kaldu menyempurnakan rasa. Panci itu bukan panci biasa. Dibuat khusus oleh guruku. Lapisan dalamnya meniru ruang isolasi eksperimen. Kalau tutupnya dibuka sebelum waktunya. Ia berhenti, menghela napas berat. Pecok belum matang. Bisa mengamuk. Bagas teringat suara dentuman, getaran keras, dan tutup panci yang terangkat malam itu. Jadi, suara-suara itu? Proses fermentasi pecok, jawab Mbah Darno. Ia merespon bulan tua. Entah kenapa, hanya itu momen di mana ia menyatu sempurna dengan kaldu. Bagas duduk perlahan di bangku seberang, mencoba mencerna semuanya. Lalu kenapa pelanggan tetap itu? Seperti bagian dari sesuatu. Mbah Darno tersenyum. Kali ini lebih tulus. Mereka bukan sekte atau pengikut. Mereka hanya orang-orang yang tahu sop ini berbeda. Mereka merasakan manfaatnya. Lebih sehat, lebih segar, awet muda. Pecok memberi itu semua. Mereka menjaga rahasia. Karena mereka takut dunia luar menghancurkannya. Ia menatap Bagas dalam-dalam. Kalau dunia tahu daging sintetis yang bisa tumbuh sendiri ini masih ada, akan ada banyak tangan rakus yang mengejarnya. Bagas terdiam. Tidak ada kanibalisme. Tidak ada manusia menjadi bahan makanan. Tetapi apa yang terjadi di warung ini tidak kalah aneh. Tidak kalah mencekam. Dan belum tentu tidak berbahaya. Mbah Darno menghela napas panjang. Sekarang Mas Bagas tahu. Pertanyaannya. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Apa yang akan Mas Bagas lakukan dengan kebenaran ini? Bagas keluar dari warung dengan langkah gontai. Udara malam yang sejak tadi terasa mencekam kini berubah menjadi lebih dingin. Seolah Klaten ikut menahan napas. Para pelanggan tetap masih berdiri di luar. Tidak lagi menatap pintu warung, melainkan menatap Bagas. Ada harapan di mata mereka. Ada ketakutan juga. Seolah masa depan warung itu, dan mungkin masa depan Pecok, berada di tangan seorang jurnalis lepas yang awalnya hanya mencari konten viral. Pak Brata mendekat pertama kali. Mas Bagas, ujarnya dengan nada berat. Tolong, jangan hancurkan tempat ini. Lalu Bu Ratri ikut menyusul. Perempuan tua itu memegang lengan Bagas. Genggamannya mengejutkan kuat. Kami sudah makan sop ini puluhan tahun, ucapnya lirih. Bukan sekadar makanan bagi kami, tapi obat, penjaga kesehatan. Ikatan kami dengan masa lalu. Bagas menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tidak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Sesuai catatannya. Mereka tampak tenang. Tapi ada sesuatu yang rapuh pada tatapan mereka malam itu. Sesuatu yang hanya muncul ketika seseorang merasa akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kalau Mas Bagas memberitakan semuanya, sambung Pak Brata, warung ini akan diserbu, dihancurkan. Pecok itu, apapun itu, akan diambil orang yang salah. Suara mereka bergetar, bukan mengancam, tapi memohon. Bagas menatap layar ponselnya. Di dalamnya ada rekaman lengkap wawancara dengan Mbah Darno. Ada rekaman suara getaran panci. Ada cuplikan aroma aneh yang keluar malam bulan tua. Ada bukti yang cukup membuat seluruh negara geger. Jika ia unggah ke kanal YouTube-nya, videonya akan meledak. Subscribers-nya naik. Namanya tercatat sebagai jurnalis yang membongkar legenda kuliner paling misterius di Jawa. Namun di sisi lain, ia teringat ucapan Mbah Darno. Kalau dunia tahu Pecok ini masih ada, banyak tangan rakus akan datang. Kalimat itu, meski terdengar sederhana, mengandung bayangan gelap. Investor serakah, laboratorium ilegal, peneliti tak bermoral, dan mungkin pemerintah yang ingin memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang lebih kelam. Bayangan itu membuat Bagas merinding. Mas Bagas. Bagas menoleh. Ternyata Mbah Darno keluar mengikuti langkahnya. Berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Pilihan ini memang berat, kata Mbah Darno. Saya tidak akan menyuruh Mas Bagas diam atau memberitakan. Tapi saya ingin Mas tahu satu hal. Ia mendekat. Rahangnya menegang.
Matanya sayu. Saya sudah tua. Tidak lama lagi saya tidak bisa menjaga Pecok ini sendirian. Kalau rahasia ini bocor, Pecok bisa masuk ke tangan yang salah. Atau Pecok bisa hilang selamanya. Bagas menunggu. Saya tidak khawatir untuk diri saya, lanjutnya. Tapi untuk Pecok, ia bukan daging biasa. Ia hasil kerja seumur hidup guru saya. Ia hidup, tapi tidak jahat. Ia ingin tetap ada. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Bagas berjalan menjauh, menepi ke kursi tua depan minimarket yang sudah tutup. Di sana, ia menyalakan ponsel lagi. Ditontonnya rekaman wawancara Mbah Darno. Suara tua itu terdengar jelas. Pecok itu bukan monster, tapi ia bisa menjadi monster kalau manusia memaksanya. Bagas memejamkan mata. Publik punya hak tahu. Itu prinsipnya sebagai jurnalis. Namun apakah setiap kebenaran harus dibuka? Jika dibongkar, warung akan tutup. Pecok akan jadi incaran. Pelanggan tetap yang sudah mengandalkannya bisa kehilangan sesuatu yang membuat mereka tetap sehat selama ini. Jika tidak dibongkar, Bagas mengingkari idealismenya. Ia terlihat penakut. Ia menutupi sesuatu yang besar. Dua-duanya salah. Dua-duanya benar. Ia terjebak di tengah. Bu Ratri mendekat perlahan. Suara langkahnya nyaris tak terdengar. Mas Bagas, ujarnya lembut. Kami tidak meminta Mas berbohong. Hanya, pikirkan lagi sebelum membuat dunia guncang. Bagas memandang perempuan tua itu. Kulitnya hampir tak berkerut. Matanya tenang. Tubuhnya tegap untuk seusianya. Kalau sop ini obat, kata Bagas pelan, kenapa tidak dibagikan lebih luas? Bu Ratri tersenyum samar. Karena beberapa hal hanya bisa dipahami oleh yang siap. Kalimat itu membuat Bagas semakin bingung. Jam sudah lewat tengah malam. Langit makin gelap. Bulan tua semakin menipis. Bagas berdiri, menatap warung yang kini diam kembali. Ia tahu satu hal. Apapun keputusannya, hidup banyak orang akan berubah. Ia menarik napas panjang, menatap ponsel, menatap pintu warung, dan menatap para pelanggan tetap yang masih menunggunya seperti putusan hakim. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Bagas berkata pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Pagi itu, langit Klaten berwarna keprakan. Embun masih menggantung di dedaunan ketika sebuah video berdurasi 4 menit meledak di media sosial. Judulnya tidak bombastis, tidak mengandung kata-kata menuduh, tidak pula menyebut rahasia apapun. Hanya, warung sop paling aneh di Klaten, panci yang bergerak sendiri. Video itu bukan pengungkapan besar. Bagas tidak memperlihatkan isi panci, tidak menampilkan wajah Mbah Darno, tidak menyinggung Pecok, atau ritual, atau kata pilihan. Ia hanya merekam panci yang pada malam bulan tua terlihat bergetar perlahan. Pelanggan tetap yang berdiri diam seperti menunggu sesuatu. Suasana warung yang temaram. Aroma aneh yang seolah menggema melalui layar. Bisikan samar Bu Ratri. Sop ini bukan untuk diselidiki. Sop ini untuk dipilih. Video itu lebih banyak bertanya daripada menjelaskan. Ia misterius. Ia menggantung. Ia memancing rasa ingin tahu tanpa memberikan jawaban. Dan justru karena itulah, video itu viral. Dalam beberapa jam, warung Mbah Darno dibanjiri komentar. Ini konten apa? Horor? Kuliner? Masa ia panci bisa gerak sendiri? Gua mau coba sopnya. Siapa tahu enak beneran. Merinding tapi penasaran. Orang-orang berdatangan dari berbagai kota. Ada yang datang karena ingin mencoba rasa sop legendaris. Ada yang datang karena ingin merasakan panci goyang secara langsung. Ada pula yang datang hanya untuk selfie di depan warung. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik dapur. Tidak ada yang tahu apa itu Pecok. Tidak ada yang tahu ritual bulan tua. Tidak ada yang tahu bagaimana panci itu bisa bergerak. Misteri tetap terjaga. Ketika Bagas datang lagi ke warung pagi itu, antrean sudah mengular sampai keluar gang. Beberapa orang mengenalinya.
Mas, ini videonya keren banget. Mas Bagas ya, yang bikin warung ini viral. Mas, boleh foto? Bagas hanya tersenyum kiku. Ia tidak menyangka videonya akan mengundang begitu banyak orang. Ia juga tidak tahu apakah ia sudah mengambil keputusan yang benar, atau hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Di balik keramaian itu, Mbah Darno berdiri di depan warung. Tak lagi wajah khawatir seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, ia tersenyum lebar. Mas Bagas, sapanya dengan suara hangat. Pilihan yang bijak. Benarkah begitu, Mbah? Tanya Bagas pelan. Video Mas tidak membongkar rahasia, tapi cukup membuat orang datang karena rasa penasaran, bukan rasa takut. Mbah Darno menepuk bahunya. Rasa akan memilih sendiri siapa yang pantas mencicipi sop ini. Bagas memperhatikan kerumunan pelanggan. Beberapa wajah terkesan biasa saja, turis, konten kreator, warga lokal. Tapi sebagian lain tampak berbeda. Ada seorang pria yang setelah menyeruput sendok pertama, langsung terdiam lama. Wajahnya sendu seperti menemukan memori yang hilang. Ada seorang ibu muda menangis pelan setelah mencicipi kuahnya, entah terharu atau ketakutan. Ada pula seorang pemuda yang tiba-tiba bangkit dari kursinya dan menatap panci lama itu tanpa berkedip, seakan mendengar panggilan samar. Kenapa mereka begitu? Tanya Bagas pelan. Mbah Darno tersenyum tipis. Pecok itu tidak hanya memberi rasa. Ia memantulkan apa yang ada di dalam hati pemakannya. Ia menambahkan, orang yang hatinya jernih akan merasakan nikmat. Orang yang hatinya kotor akan merasakan ketakutan. Bagas bergidik. Lalu pelanggan tetap itu? Orang-orang pilihan rasa, jawab Mbah Darno. Mereka yang cocok dengan pecok, dan pecok cocok dengan mereka. Dari jauh, suara kamera ponsel berderet-deret terdengar. Influencer kuliner berdiri di depan warung, membuka vlog. 3 mahasiswa sibuk berdebat apakah panci bergerak itu nyata atau cuma trik. Anak kecil menarik tangan orang tuanya, meminta sup tanpa tahu apa yang sebenarnya ia makan. Bagas menatap semua itu. Ia tahu, warung itu kini memasuki babak baru. Lebih ramai, lebih dikenal, lebih berbahaya. Apakah pecok tidak apa-apa dengan semua perhatian ini? Tanya Bagas lagi. Mbah Darno menatap panci. Asap tipis mengepul, bergerak seperti tarikan napas yang dalam. Kuahnya terlihat bening, tapi ada rona samar yang membuatnya tampak hidup. Pecok tidak suka sorotan, kata Mbah Darno, tapi ia suka tantangan. Ia tersenyum lebih lebar, dan ia sedang menunggu siapa yang akan terpilih selanjutnya. Bagas memandang warung itu sekali lagi. Ia tidak membawa jawaban. Ia hanya membawa setengah kebenaran dan setengah misteri. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke masa sebelum semua ini. Ia tahu ia telah menjadi bagian dari lingkaran yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Namun ia juga tahu satu hal. Ini bukan akhir, bukan penyelesaian, bukan keputusan final. Ini justru awal dari sesuatu. Sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin lebih berbahaya dari sekadar sop legendaris. Saat ia melangkah pergi, suara Mbah Darno mengikutinya. Mas Bagas, terima kasih. Dunia boleh datang, tapi hanya rasa yang akan menentukan siapa yang pantas. Dan dari dalam warung, panci besar itu bergetar sekali. Pelan, seperti sapaan, atau peringatan. Klaten viral. Warung semakin dikenal. Namun misterinya masih tetap belum sepenuhnya terungkap.